Masih di rumah aja? Aku Ria, dan ini video pertama aku. Masih pada di rumah aja ya? Ya, di tengah pandemi saat ini, di rumah aja emang pilihan yang terbaik buat kita semua. Karena dengan di rumah aja, kita juga bisa membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah pasien yang positif COVID-19. Nah, teman-teman, beberapa hari yang lalu aku sempat hubungi beberapa teman-temanku untuk menanyakan kabar mereka dan juga situasi di kota mereka saat ini. Ada beberapa teman-temanku yang kemarin sudah kuhubungi, ternyata mereka juga merasakan hal yang sama. Kebanyakan di antara mereka mau nggak mau juga harus di rumah dan bekerja di rumah. Tapi ada beberapa di antara mereka juga yang mau nggak mau harus tetap keluar rumah untuk bekerja gitu. Dan mereka juga akan cerita nih di video ini seperti apa sih keadaan kota mereka. Itu dia yang akan cerita di video aku kali ini. Nggak cuma dari Pulau Jawa, tapi juga ada teman-teman dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan juga Papua yang akan bercerita. Tapi sebelumnya, aku mau cerita nih teman-teman. Saat ini aku ada di kota Serang, dan kebetulan untuk di kotaku sendiri, kurang lebih sudah menjalankan anjuran dari pemerintah gitu, seperti penggunaan masker, kemudian social distancing dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada beberapa, kebanyakan sih, nggak beberapa, kebanyakan resto tuh sudah tidak mengizinkan untuk dine in atau makan di tempat, jadi kita harus take away. Karena sebelumnya awalnya kita masih boleh makan di tempat, tapi duduknya nggak boleh berdampingan gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih udah nggak boleh makan di tempat, bener-bener nggak boleh makan di tempat, jadi harus dibawa pulang gitu. Bahkan ada salah satu resto yang aku suka sih, dia sudah menjalankan prosedurnya dengan baik gitu di tengah pandemi ini. Jadi dia tidak mengizinkan kita untuk masuk kalau misalnya kita nggak pakai masker. Kemudian juga kalau misalnya kita mulai masuk nih, orangnya juga dibatasin, nggak boleh lebih dari 7 orang yang ada di dalam ruangan itu untuk menunggu gitu. Ada salah satu supermarket besar sih di kota aku, itu sudah menjalankan salah satu prosedur tadi itu juga. Jadi kita nggak boleh masuk ke dalam supermarket kalau misalnya kita nggak menggunakan masker gitu. Dan di beberapa sudut tempatnya juga disediakan hand sanitizer supaya kita tetap menjaga kebersihan kita. Beberapa waktu yang lalu, pada saat awal-awal pandemi sih, kotaku cukup sepi ya, karena mungkin orang-orang sedang cemas-cemasnya nih. Dan tapi sih mulai ke sini nih, udah masuk bulan-bulan, lebih dari 1 bulan seperti ini sih, mereka udah mulai biasa ya. Sekarang kita dengerin yuk seperti apa sih keadaan di kota-kota lainnya dari teman-teman aku tadi. Dan di video kali ini pun kita akan denger nih cerita dari teman-teman yang lain seperti apa sih dampak yang mereka rasakan. Yuk kita dengerin. Hai, aku Bella, aku ada di kota Banyuwangi. Banyuwangi sih masih aman, alhamdulillah. Masih terakhir sih pasien positifnya 4, tapi keadaan di sini juga masih rame, tapi orang-orang juga peduli pakai masker. 80% kalau jalan di sekitar Banyuwangi sini orang-orang udah pakai masker. Kemudian beberapa tempat juga sudah menyediakan tempat cuci tangan. Terus ada juga tempat-tempat yang pakai semprot juga ya, disinfektan. Terus kalau aku sendiri sih udah WFH mulai bulan Maret awal kita udah mulai WFH, pertama 2 minggu, kemudian diperpanjang sampai akhir semester ini. Halo, namaku Hana. Aku berdomisili di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dampak dari pandemi COVID-19 bagi aku pribadi sih sangat besar dan sempat bikin aku stres karena dalam waktu dekat aku akan melangsungkan pernikahan dengan calon suamiku. Dan akibat dari pandemik ini, harusnya bisa diurus, itu nggak bisa karena memang urusannya harus keluar kota, harus keluar pulau, dan segala sesuatunya nggak bisa kita lakukan. Jadi memang salah satu caranya adalah dengan memending, bahkan ada beberapa yang harus tercancel seperti itu
karena situasi yang tidak memungkinkan saat ini. Nama saya Ida, saya tinggal di Dok 7, daerah Jayapura Utara. Untuk masyarakat di sini, itu sudah cukup mendengarkan anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah. Namun ada beberapa juga yang masih keluar untuk bekerja ataupun untuk mencari bahan makanan. Tapi semua kegiatan-kegiatan itu harus dihentikan pada pukul 6 sore. Jadi di sini saat ada yang keluar di atas jam 6 itu sudah pada takut untuk keluar karena ada beberapa kendaraan polisi yang berpatroli. Semua pedagang-pedagang kaki lima pun sudah menutup, itu sejak menutup dagangannya itu sekitaran pukul 5 sampai 6 itu semuanya sudah tutup. Jadi kondisi jalanannya sudah sepi sama sekali dari jam 6 ke atas dan kembali beraktivitas lagi pada pagi hari. Halo semua, saya nama Daimen, saya dari Dusai, Sentani Barat, Kabupaten Jayapura. Kondisi Kabupaten Jayapura saat ini itu untuk aktivitas di luar rumah itu dibatasi dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang. Setelah dari jam 2 siang itu sudah tidak ada lagi aktivitas di luar rumah. Dan anjuran untuk menggunakan masker itu sudah diterapkan. Namun dalam penerapannya masih ada orang-orang yang tidak menggunakan masker dan ada yang menggunakan masker. Aku Akmal dari kota Jember. Di Jember sekarang lagi ada pandemi corona dan itu dirasain sama seluruh warga Indonesia dan seluruh negara yang ada di dunia ini. Jadi di Jember orang-orang sekarang nggak ada takutnya sama yang namanya corona. Mungkin mereka takut sama corona pas awal-awal aja ada corona. Tapi sekarang aku lihat di jalan-jalan masih banyak orang yang berkeliaran, bukan untuk pekerjaannya tapi hanya untuk mengisi waktu luangnya karena mumpung lagi libur mungkin ya. Dampak corona di aku, jadi itu berdampak banget karena aku banyak berhubungan dengan dunia politik. Dan sekarang di Jember lagi ada pesta demokrasi yang besar, yaitu pemilihan Bupati Jember, dan aku ada di dalamnya. Dengan adanya pandemi ini, kami dari tim nggak bisa bergerak apa-apa karena yang bisa kita kerjakan hanya membantu warga sekitar. Tapi untuk menaikkan elektabilitas kita sedang tidak melakukannya, dan itu membuat pekerjaanku jadi lebih lama karena pilkada diundur 3 bulan dari sekarang. Itu info terbaru yang kita dapatkan. Saya Ines, saya berasal dari kota Jember, Jawa Timur. Kondisi kota saya terkait adanya pandemi COVID-19 ini, untuk di sekitaran komplek rumah saya sekarang sudah mulai sepi. Apalagi dari siang sampai sore hari sudah tidak banyak orang yang berlalu lalang atau yang bermain di halaman rumah. Tapi apabila pagi hari mungkin masih ada kegiatan seperti ibu-ibu yang membeli sayuran atau orang-orang yang sedang berangkat untuk bekerja. Namun untuk di kota sendiri masih sedikit ramai, tidak sesepi mungkin ya, karena mungkin masih orang-orang masih ada yang melakukan aktivitas. Cuman untuk larangan yang tidak ada KBM di sekolah-sekolah dan juga kegiatan work from home sudah dilakukan di tempat saya di kota Jember. Kebetulan untuk dampak yang saya rasakan selama adanya pandemi COVID-19 ini, saya merasakan bahwa diri saya ini lebih aware terhadap sekitar dan juga lebih aware akan kesehatan saya dan juga keluarga saya. Saya lebih menjaga kesehatan, kemudian melakukan apa yang telah disarankan oleh WHO atau oleh pemerintah untuk melakukan social distancing dan juga menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan. Mungkin itu yang saya rasakan untuk diri saya sendiri. Halo, saya Cika. Saya sekarang di Bali, tepatnya ada di Kerobokan. Di Bali sekarang kita lagi self quarantine udah 2 bulan, so kita nggak disarankan untuk keluar. Banyak tempat-tempat tutup, seperti restoran, warung semua tutup jam 9.
Dampaknya dari pandemi ini itu kehidupan lebih susah ya, karena banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena di Bali ini kan pendapatannya hampir 80% itu dari wisata atau tourism, sedangkan di sini nggak ada turis, nggak ada wisatawan datang ke Indonesia atau ke Bali. Ada beberapa turis yang stuck di Bali karena negara mereka lockdown dan mereka nggak bisa pulang, tapi beberapa mereka yang udah lama di sini atau enggak yang udah expat tapi nggak ada turis baru, jadi semua toko pakaian rata-rata itu tutup. Mall masih buka, cuman beberapa aja toko yang buka. Terus restoran itu semua tutup sampai jam 9. Mereka buka itu banyak untuk GoFood aja atau take away. Kalau untuk makan di restoran jarang yang buka, ada beberapa yang masih bandel dan milih buka, dan itu rata-rata rame sih, banyak turis yang makan di sana. Situasinya nggak setegang, orang-orang masih lumayan relax, tapi we are aware, jadi kita pakai masker, terus jaga jarak dan jarang keluar sih rata-rata. Dampaknya sih udah pasti ekonomi, sama dari segi psikologi orang-orangnya pada mentally breakdown ya, pasti karena ini bikin stres gitu kan. Kita dari segi ekonomi nggak ada kemasukan, terus juga dari segi sosial juga kita nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu orang baru, nggak bisa jalan-jalan, dan it's really hard for everyone. Perkenalkan, nama saya Dia. Ya, saya tinggal di Desa Kawata, Kecamatan Wasponda, Kabupaten Luhut Timur. Ya, saya mau menceritakan sedikit bagaimana keadaan di sini selama terjadinya pandemi COVID-19. Ya, sebelumnya saya ini tenaga kesehatan, saya bidan, dan kebetulan saya bidan desa di desa ini, di Desa Kawata. Ya, kondisi desa saya saat ini ya, masih banyak warga yang lalu lalang ke sana kemari, keluar masuk desa masih banyak. Kemudian masih banyak warga yang mengizinkan atau maksudnya menyuruh anak-anak mereka yang berada di luar kota atau di kota-kota yang sudah terjangkit virus COVID-19 atau yang sudah berada di zona merah seperti Makassar, mereka memanggil anak mereka. Karena sebelumnya kan kita sudah tanya bahwa tolong jangan suruh dulu anak-anak kita untuk pulang atau keluarga untuk pulang kampung. Tapi mungkin mereka berpikir bahwa wah, kalau dia di Makassar terus atau dia di situ terus, bagaimana cara mereka untuk mencari makan. Jadi akhirnya mereka pulang. Jadi ya mau tidak mau kita sebagai tenaga kesehatan bekerja ekstra lagi untuk mengawasi pasien-pasien yang datang itu, karena kalau yang seperti itu kan kita sudah kategorikan ODP. Masih banyak warga yang lalu lalang ke sana kemari, kemudian masih banyak juga warga yang tidak memakai masker. Kemudian di sekitar pustu saya saja masih ada warga yang suka ngumpul gitu. Biasa anak-anak muda ngumpul, saya perhatikan mereka sih bermain kartu. Kemudian saya sempat melapor, saya bilang begini, ada warga saya masih kumpul-kumpul ya. Orangnya nanggapinnya begini sama saya, ngomongnya gini, ya biarkan saja, karena kan pada mereka maksudnya orang di sekitar situ aja gitu kan. Nah, tapi saya bilang kita nggak tahu, karena itu kan mereka sering keluar, jangan sampai ada yang membawa virus gitu. Tapi ya begitulah, mudah-mudahan pikiran-pikiran negatif itu tidak benar-benar terjadi. Nah, bagaimana dampak yang terjadi? Ya, kalau kami tenaga kesehatan udah kelihatan banget ya dampaknya, seperti ya, kita lebih bekerja ekstra keras sekarang ya. Kita apalagi sekarang kita bukan cuma shiftnya di puskesmas, kita lagi bertambah lagi di pos. Apalagi di tempat saya tenaga kesehatannya masih kurang, jadi kita benar-benar kerja ekstra keras. Seperti contohnya saya dampak itu sambung-sambung jaga kayak gini. Pagi saya di pustu, siang dan malamnya itu saya di puskesmas. Besok saya pulang di pustu, saya masih pelayanan lagi. Siangnya saya di pos. Jadi istirahatnya itu kurang. Orang bilang tidak ada istirahat, sebenarnya ada, cuman kurang gitu. Perkenalkan, saya Rizka, saya dari kota Makassar.
Jadi Kota Makassar sendiri telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau lebih kita kenal dengan PSBB, di mana PSBB ini berlaku selama 2 pekan dari tanggal 24 April kemarin sampai tanggal 7 Mei 2020. Namun sampai saat ini PSBB di Makassar dilakukan perpanjangan ya oleh pemerintah. Mengapa? Karena menurut pemerintah bahwa penerapan PSBB tahap awal sebelumnya dianggap kurang efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ya, banyak faktor ya. Hai, namaku Widya. Sekarang aku berada di Kota Makassar saat ini. Jadi di Makassar itu sudah berlaku PSBB sejak tanggal 24 April. Jadi untuk perbatasan-perbatasan kotanya itu sudah diperketat, banyak pemeriksaan dan penjagaan. Mal-mal di sini sudah tutup. Untuk masjid sudah nggak ada lagi menyelenggarakan salat taraweh. Paling ada sih di komplek-komplek gitu, tapi diperuntukkan untuk jamaah di komplek. Kalau orang luar nggak diperbolehkan. Terus untuk kayak pasar itu masih buka, supermarket juga masih buka. Terus untuk restoran-restoran kayak KFC, McD, Burger King, PH itu masih buka, masih terima orderan, tapi nggak boleh dine-in, nggak boleh makan di tempat, cuma boleh take away. Jadi ada beberapa resto itu ada yang tutup, ada juga yang tetap buka. Tapi kalau buka itu nggak boleh makan di tempat, take away semua sih rata-rata di sini. Kalau untuk jam malamnya, biasanya di sini jam 9 itu udah sepi sih, udah nggak ada lagi aktivitas. Ada sih paling aktivitas, tapi nggak seberapa. Terus untuk daerah permukimannya mungkin agak sedikit rame ya dibandingkan jalan-jalan besarnya. Kalau jalan-jalan besar udah sepi, Pantai Losari udah ditutup sejak akhir Maret atau awal April gitu. Jadi untuk wisatanya udah ditutup semua. Pertama kan aku perantau di sini, jadi otomatis nggak bisa pulang. Jadi Ramadan kali ini itu nggak bisa pulang kampung, Lebaran pasti di sini. Dilemanya itu sih ya gimana ya, kangen keluarga, tapi kita juga nggak bisa pulang, ada juga tuntutan kerja di sini. Itu sih yang bikin, kalau stres sih ya sedikit sih merasa stres, tapi karena di lingkungan tempat tinggalku banyak juga yang nasibnya sama kayak aku, yang pekerja dan nggak bisa pulang, jadi kami saling support, saling dukung, jadi tetap bisa ya bertahan lah di sini. Terus apa yang aku lakukan selama masa karantina ini, kalau ya kayak biasa sih, biasanya ke kantor. Kalau nggak ke kantor, biasanya aku habiskan waktu buat explore hal-hal yang belum aku pernah coba, kayak misalnya masak atau enggak ngejelajah di YouTube, di internet juga. Kalau YouTube sih lebih biasanya kayak lihat tutorial, entah itu tutorial masak atau cari-cari menu masakan, dan ya pokoknya buat bikin gak stres ya, atau enggak search lagu-lagu gitu biar gak stres. Atau enggak ya biasanya aku sih video call bareng teman-teman, atau enggak video call bareng keluarga, kasih lihat ini aku baru masak ini loh, aku baru belajar ini. Jadi kayak walaupun kita merasa stay di rumah, tapi kita masih merasa dekat dengan orang-orang. Jadi stay di rumah itu nggak memutus tali silaturahmi atau komunikasi kita terhadap orang-orang. Kita masih bisa menggunakan media kayak WhatsApp, Line, dan yang lain-lainnya yang bisa digunakan untuk video call itu. Perkenalkan, saya Duita, saya dari Malang. Kondisi saat ini di Malang terkait dengan COVID-19. Jadi sebenarnya ini sudah diberlakukan PSBB, tapi untuk tanggalnya masih belum tahu. Untuk surat edarannya pun juga udah turun, tapi tanggalnya masih belum tahu. Nah, di Malang sendiri saat ini masih ramai banget. Jadi orang-orang masih kurang aware mengenai COVID-19 ini. Tapi sebenarnya di Malang udah pernah isolasi mandiri. Tapi pas awal-awal waktu ada berita bahwa di Malang sudah ada yang terkena COVID-19 sekitar 3 orang. Itu hanya berjalan 1-2 minggu di awal saja. Nah, pas diberitakan kembali bahwa 3 orang tersebut kembali negatif, artinya sudah dinyatakan sembuh dan boleh keluar dari rumah sakit, orang-orang juga udah mulai membeludak. Artinya jalan raya dan toko-toko juga udah mulai buka lagi. Jadi jalan rayanya pun udah mulai rame kayak sekarang. Jadi di sini kondisinya masih kayak normal, jadi kayak nggak ada apa-apa. Halo teman-teman, nama aku Indah.
Di sini di Medan itu udah terbagi jadi 2 zona. Ada zona kuning sama zona merah. Kalau zona kuning itu yang pasien terinfeksinya itu belum sampai 10, sedangkan kalau zona merah itu udah lebih dari 10 pasien. Nah, kebetulan tempat tinggal aku itu berada di zona merah. Kalau misalnya untuk keadaan di komplek aku udah lumayan sepi ya, karena balik lagi karena udah dikasih tahu kalau misalnya daerah kita tuh udah jadi zona merah, jadi warga-warga di sini udah pada waspada lah. Jadi mereka beraktivitas di rumah, kerja di rumah, udah meminimalisir pergi-pergi. Tapi walaupun di orang kompleks udah pada di rumah, tetap aja tuh di luar kompleksnya masih banyak rame, masih banyak orang yang jualan. Terutama di dekat rumah aku itu ada pasar yang gede, pasar tradisional gede. Dan aku pernah ngunjungin sekali ke sana, pernah belanja buat belanja bulanan gitu. Masih banyak yang tidak mengindahkan physical distancing. Jadi jaraknya itu masih deket-deketan. Terus masih banyak juga yang belum pakai masker dan sebagainya. Jadi kadang takut sih kalau misalnya mau pergi di sekitar situ. Jadi kalau dibilang masyarakat di zona tempat aku tinggal ini ada yang sudah waspada dan ada yang belum waspada. Nama saya Asrin, saya salah seorang mahasiswa arsitektur yang berkuliah di Yogyakarta. Sekarang saya sudah berada di kampung halaman, tepatnya di Wakuru, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi keadaan di sini tuh masih ada masyarakat yang masih beraktivitas seperti biasa, seperti aktivitas mereka di pasar karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Karena apabila mereka hanya berdiam diri di rumah, mungkin mereka tetap akan meninggal karena kekurangan makanan. Jadi sekarang ini memang karena saya juga masih kuliah, jadi waktu saya memang lebih banyak di rumah, dan mungkin kalau keluar hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang penting, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan tugas yang untuk dikirimkan atau dikumpulkan di perkuliahan, dan selebihnya mungkin saya tidak keluar. Tapi ya memang dampak dari ini tuh sangat signifikan sekali memang, karena misalkan saya sendiri ya sangat bosan di rumah aja, dan suatu waktu mungkin saya bisa keluar karena di sini dekat dengan pantai, jadi saya keluar ke pantai tapi dengan protokol kesehatan di mana saya tetap menerapkan physical distancing sama social distancing. Jadi saya tidak terlalu berbaur sama masyarakat di sekitar rumah saya atau di pantai tempat saya pergi dan lain-lain. Nama saya Alfred Dodi. Saya mahasiswa dari Universitas Palangkaraya. Saya berasal dari Kota Waringin Timur, daerah Kota Sampit, khususnya dari pedesaan. Masyarakat sebelum adanya virus corona, masyarakat di sini sendiri itu tidak terlalu pusing dengan adanya virus corona. Yang saya lihat seperti itu. Tetapi setelah virus corona ini grafiknya menjadi naik, dan adanya keluar juga sosialisasi dari pemerintah sebelum adanya PSBB di Kalimantan, di Palangkaraya sendiri, masyarakat di Kota Palangkaraya mereka dengan kesadaran sendiri, saya pikir kesadaran sendiri, beberapa persen masyarakatnya bisa mengikuti aturan atau sosialisasi dari pemerintah kota sendiri, khususnya dengan sosialisasi pemerintah jangan sampai berkumpul seperti itu, berkumpul di tempat sosial, tempat-tempat yang biasanya di Indomaret atau biasa ada di tempat-tempat yang keramaian, kira-kira seperti itu. Dan sampai pada hari ini kondisi di Kota Palangkaraya tempat saya berkuliah sendiri itu, hari ini Kota Palangkaraya sudah diterima oleh pemerintah ajuannya PSBB, tetapi masih
menunggu dari peraturan wali kota. Firdaus Sitompul, saat ini saya tinggal di Pondokopi, Jakarta Timur. Lihat kondisi COVID ini di daerah rumah saya, tentunya rata-rata orang yang di sekitar tempat tinggal saya masih kebanyakan memilih untuk tinggal di rumah. Karena hal ini diberlakukan dari kantor mereka yang menetapkan work from home bagi seluruh karyawannya. Tapi ketika saya mencoba untuk pergi ke kantor, saya melihat ternyata kondisi jalan dari sekitar rumah saya menuju ke kantor saya ternyata masih amat sangat ramai. Dan terkadang juga saya masih melihat banyak orang yang masih berlalu lalang. Dan terkadang pun ketika saya pulang dari kantor sekitar pukul jam 5 atau jam 6 sore, ternyata beberapa titik lokasi masih sedikit macet gitu ya. Ternyata masih banyak orang yang masih pergi keluar, walau entah untuk bekerja atau berpergian, seperti itu. Kalau berbicara mengenai dampak dari pandemi ini, tentunya banyak sekali ya, baik dampak positif ataupun dampak negatif itu sendiri. Menurut saya untuk dampak positifnya, ya kita tahu bahwa dengan banyak orang yang memilih untuk di rumah aja, tentunya bisa mengurangi persebaran dari COVID ini. Selain itu, ya bisa kita lihat bahwa lalu lintas juga semakin longgar gitu. Biasanya Jakarta untuk lalu lintasnya amat sangat macet di jam berapapun, tapi gara-gara WFA ini dan diberlakukannya PSBB, jalan jadi agak senggang kayak gitu. Dan untuk kita lihat juga kualitas udara ya, ini hal simpelnya kualitas udara yang biasanya kalau di hari-hari biasa sebelum COVID ini, udara mungkin Jakarta pada saat itu dinobatkan menjadi salah satu kota dengan cuaca terburuk gitu ya. Tapi maksud saya polusi gitu, dengan polusi yang banyak. Tapi semenjak WFA diberlakukan ini, ternyata membuat kondisi udara Jakarta itu semakin jauh lebih baik. Nah, kalau untuk dampak negatifnya, ya tentu saja banyak gitu ya. Yang pertama, mungkin aktivitas yang biasa kita bisa lakukan sehari-hari untuk pergi ke kantor, untuk hangout sama teman, atau bergaul, atau kegiatan apapun yang biasa kita lakukan di luar, jadi terganggu gitu ya. Hal ini karena beberapa aktivitas, maksud saya beberapa tempat umum di Jakarta pun udah mulai sudah pada tutup gitu. Mulai dari tempat makan, lalu juga mall-mall jadi pada tutup. Nah, terus kedua juga ya aktivitas lain pun juga mulai agak terganggu gitu ya. Seharusnya kita aktivitas ke kantor, saat ini jadi nggak bisa kayak gitu. Banyak sih dampak-dampak positif dan negatif dari pandemi ini. Kalau menurut saya, secara pribadi saya menikmati sih dengan adanya COVID ini gitu ya, karena di satu sisi membuat kita, kalau saya secara pribadi banyak aktivitas yang sebenarnya bisa saya lakukan ketika saya diberlakukannya WFH ini gitu ya. Saya jadi bisa banyak membaca gitu. Saya juga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga saya, walaupun memang sebenarnya tidak harus pergi ke tempat-tempat tertentu, tapi di rumah aja pun kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Dibilang stres pun saya nggak pernah merasakan stres dengan WFH ini, karena banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah aja gitu. Contohnya mungkin kalau saya bisa membaca buku, saya juga bisa belajar TOEFL lagi kayak gitu. Mungkin untuk kalau saya lihat dari keluarga saya, mama saya juga jadi bisa belajar masak kayak gitu. Dan berbagai kegiatan positif lainnya yang memang seharusnya bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi jangan pernah bosan ataupun bete ketika kalian disuruh WFH dari kantor kalian. Justru nikmatin aja, karena ini momen kalian untuk bisa istirahat ataupun bersantai di rumah. Saya Ambar Sari Dewi, sekarang saya berada di Kota Prabungu, Sumatera Selatan. Kota Prabungu sendiri sudah sangat baik dalam menghadapi pandemik ini, berupa penutupan mall, tapi khusus supermarketnya dibuka pada jam-jam tertentu. Lalu para ASN-nya juga sudah bekerja dari rumah. Lalu di sini juga beberapa restoran juga tidak menerima makan di tempat, hanya khusus take away saja. Dari pemerintah juga sudah sangat baik memberikan bantuan kepada para saudara-saudara kita yang kurang mampu. Lalu di sini juga masyarakatnya sudah pakai masker, berjaga jarak ketika bertransaksi. Namun masih ada saja sebagian kecil masyarakat yang mungkin abai gitu. Tapi bukan hanya di sini, mungkin di daerah mana saja ya yang abai itu pasti akan ada gitu, walaupun jumlahnya tidak banyak. Hai, nama aku Febrianto, aku tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Selama pandemi ini di Samarinda masih cukup ramai, meskipun tidak seramai kondisi normalnya karena anak sekolah dan perkuliahan juga sudah libur. Dampak yang saya rasakan ya khawatir, was-was,
tapi juga kita harus tetap waspada, menjaga kesehatan, dan kadang juga jenuh ketika harus di rumah aja, tidak bisa bertemu orang lain dan bersosialisasi dengan orang lain. Nama saya Jen, saya sekarang berada di Sorong, Papua Barat. Mengenai kondisi di kota Sorong sendiri, sedang dilakukan karantina wilayah akhir-akhir ini, sekitar 2 minggu berjalan ini. Karena cukup signifikan pasien positif COVID-19 di kota Sorong, terutama di Papua Barat. Dan karantina wilayah itu dilakukan, jadi aktivitas kami di luar rumah itu dan tempat umum itu hanya dibatasi dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Dan untuk kondisi sendiri di tempat tinggal saya itu, sebenarnya untuk aktivitas di luar rumah itu sebenarnya sudah kurang atau bisa dikatakan sepi. Halo semua, nama aku Poppy, aku tinggal di Surabaya. Keadaan di sekitar Surabaya sekarang ini lagi menjalankan PSBB selama lebih dari 1 minggu. Kegiatan sehari-hari selama dampak pandemi ini untuk saya pribadi, kerjanya di rumah, work from home, olahraga, terus juga masih sering nonton film-film dan drama Korea untuk menghibur juga pastinya biar gak boring di rumah. Lalu dampak yang dirasakan adalah bekerjaan, proyek harus ditunda, lalu ketemu keluarga juga jadi susah untuk sementara ini, ketemu teman-teman juga. Nama aku Yovina, aku sekarang lagi di Tangerang Selatan. Pak, saat ini itu Tangerang Selatan sebenarnya kalau di komplek aku sendiri sebenarnya sepi banget dan nggak ada yang keluar rumah sama sekali. Dan kalaupun mereka perlu keluar rumah, kayak misalnya untuk nyapu halaman dan segala macam, itu mereka sebenarnya udah tergolong sudah selalu pakai masker. Cuman kalau misalnya yang di luar komplek itu tergolong masih rame. Dampak dari pandemi menurut aku sendiri yang bener-bener kena dampak langsung ke kita itu adalah stres. Kenapa stres? Karena kan kita ini sebenarnya rata selalu beraktivitas ya, ke kantor dan ketemu orang-orang banyak. Namun karena pandemi ini kan semua dibatasi, kita udah work from home dan kita itu bener-bener nggak bersosialisasi dengan dunia luar. Jadi kalau menurut aku itu bener-bener bikin depresi dan stres ke diri kita. Nah, dari aku sendiri, cara aku untuk ngatasin stres itu adalah dengan menyibukkan diri. Jadi kayak misalnya aku masak, aku beres-beresin rumah, rapi-rapi rumah, dan kemudian aku bener-bener olahraga dan juga nambah-nambah skill baru sama baca buku. Itu sih yang terpenting. Jadi menurut aku cara untuk kita mengatasi stres itu adalah dengan menyibukkan diri. Nah, kalau misalnya kita nggak sibuk, kita lebih banyak main HP, bengong dan segala macam, itu bener-bener bikin kita tambah stres. Jadi jangan lakuin itu dan kita harus cari kesibukan yang lain. Nama saya Asis dan sekarang saya berada di kota Timika, Papua. Saat ini di kota ada beberapa aktivitas yang memang dihentikan dan ada yang dibatasi gitu. Jadi yang dibatasi itu sampai jam 2 gitu. Bahkan tapi kalau ada aktivitas-aktivitas kayak wira swasta seperti itu ada yang mau benar-benar dihentikan sampai COVID ini benar-benar selesai baru aktif kembali. Kemudian untuk lamanya aturan ini berlaku itu sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan lebih aturan ini sudah dijalankan oleh pemerintah kota Timika, Papua, sehingga saat ini pun tetap tertib dengan aturan tersebut. Wah, ternyata memang kebanyakan kota-kota di Indonesia sudah menjalankan apa yang disarankan oleh pemerintah pusat dan juga daerah ya. Ya, bisa jadi memang ada segelintir orang yang belum menggunakan masker dan lain sebagainya, tapi kedepannya semoga setelah melihat video ini mungkin mereka akan sadar kenapa sih mereka harus pakai masker dan lain sebagainya gitu. Nah teman-teman, di balik dari pandemi ini pastinya ada banyak sekali dampak-dampak yang kita atau bahkan orang lain rasain ya.
Ya, memang pandemi saat ini kurang lebih membawa dampak negatif dan juga positif ya. Ya, jadi nggak cuma negatif aja. Kurang lebih sih untuk dampak negatif yang kita rasakan seperti yang tadi teman-teman ceritain, nggak bisa keluar rumah, bahkan ada yang rencana pernikahannya harus tertunda, dan bahkan ada hal-hal lain yang dirasakan. Bahkan beberapa hari yang lalu dan juga kemarin aku baru aja dapat pesan dari temanku kalau dia baru aja kena PHK gitu. Nggak cuma dia sih sebenarnya, di bulan awal pandemi ini terjadi, aku juga sempat baca berita ada salah satu retail yang harus mem-PHK ribuan karyawan, nggak ribuan sih kayaknya, ratusan karyawannya karena pandemi ini. Ya, situasi perekonomian memang sedang lemah karena pandemi ini sendiri. Tapi kita bisa melihat hal lain nih, hal positif atau dampak positif dari pandemi itu sendiri, seperti yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Ya, seperti mereka bisa mencoba hal-hal baru dan juga mereka bisa memanfaatkan waktu mereka untuk menjalin komunikasi dengan rekan-rekan atau bahkan keluarga mereka di luar kota. Bahkan juga mereka bisa menikmati lebih banyak lagi waktu untuk berada di rumah. Kayaknya memang saat ini yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah diam di rumah. Kalaupun memang ada hal yang memaksa kita untuk pergi keluar, ya kita tetap harus menjaga kebersihan dan juga melaksanakan apa yang sudah dianjurkan untuk tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak jika bertemu dengan orang lain, dan juga saat kembali ke rumah langsung ganti baju, bersih-bersih dan lain sebagainya, supaya kita juga nggak menularkan atau membawa virus itu sendiri untuk orang-orang di rumah atau di tempat kita tinggal saat ini gitu. So buat teman-teman semua, kalian harus tahu nggak cuma aku, kamu, atau kita yang merasakan hal ini. Ada banyak orang yang merasakan hal ini, bahkan nggak cuma di Indonesia, bahkan di negara-negara lain pun mengalami hal yang sama. Dan apa yang bisa kita perbuat? Ya, kita cari hal-hal positif yang kita bisa dapatkan dari pandemi ini. Maksudnya, ya kita melihat dari sudut-sudut positif apa aja sih yang akhirnya kita bisa dapatkan atau lakukan di tengah pandemi ini. Karena hanya dengan bersyukur salah satunya cara yang bisa kita lakukan di tengah pandemi saat ini. Buat teman-teman yang ada di kota lain yang mungkin kotanya belum ada di video ini, boleh dong ceritain seperti apa sih keadaan di kota kalian saat ini, atau mungkin juga kalian bisa cerita keadaan kalian saat ini seperti apa. Buat teman-teman semua, aku mau challenge kalian semua, aku tantang kalian semua buat hubungi teman-teman kalian yang saat ini ada di luar kota, yang gak satu kota sama kalian, yang selama ini kalian udah lama banget gak hubungi. Kalian hubungin mereka, tanya mereka kayak gimana nih keadaannya sekarang dan seperti apa keadaan kota mereka. Dan setelah itu boleh nih ceritain di kolom komen seperti apa sih keadaan kota mereka, atau mungkin kalian boleh cerita langsung nih seperti apa keadaan kota kalian saat ini gitu. So dari aku pesannya, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan stay positif. Bye-bye!